Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya ingin bertanya, jadi permasalahan kasus antara mertua dengan menantu, Bu ya, kalau misalnya harapan tadi sudah ya ada anak, kita ada tidak punya anak, lalu menyuruh si anak laki-laki untuk menikah lagi, sejauh mana si anak laki-laki itu harus mematuhi perintah tersebut, Bu ya? Apakah memang itu menjadi satu keharusan karena memang ini kebutuhan orang tuanya untuk punya cucu atau gimana, Bu ya? Baik, ini bukan berbicara tentang poligaminya dulu, dasar masalah pernikahan. Nikah itu sangat pribadi. Nggak boleh seorang tua memaksa anaknya menikah, karena belum tentu ada keinginan untuk menikah atau ada banyak pertimbangan untuk menikah. Nggak bisa. Seperti halnya nggak juga boleh kita melarang untuk menikah. Sehingga sampai wali adl, biarpun perempuan, boleh melanggar orang tua yang melarang menikah. Sangat pribadi ini, nggak bisa. Jadi perintah orang tua untuk menikah lo nggak bisa, kan ini babnya lain, karena dia yang menjalani kewajiban adalah dia. Jadi jangan tahu perintah orang tua saya harus patuh dan sebagainya. Loh, yang ngukur kamu, wahai anak. Kamu mampu tidak menjalankan kewajiban untuk menikah ini, dan kamu punya hajat tidak ke sana. Jadi sangat pribadi itu. Jadi tidak serta-merta permintaan orang tua seperti itu langsung dipenuhi. Dia yang punya pertimbangan dong. Bisa jadi mereka sudah menemukan kebahagiaan dengan cara semacam itu, atau mungkin ada satu hal yang tidak mungkin dia lakukan. Jadi jangan, kalau kamu harus patuh orang tua, loh dari mana? Ada orang mencontohkan, wah kalau orang tua menyuruh mencerai harus diceraikan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyuruh anaknya mencerai istrinya. Berarti dari sini lebih difahami bahwa kalau ada orang tua menyuruh suaminya, menyuruh sang laki-laki mencerai istrinya, maka harus dicerai. Karena Sayyidina Umar Khattab pernah nyuruhkan, Anda jangan nyamakan. Sayyidina Umar tuh mujtahid, ngerti ilmunya. Bapak kita ini apakah Sayyidina Umar bin Khattab? Ya, ini kadang-kadang kita menyamakan sisi permasalahannya, pelakunya beda. Sayyidina Umar mujtahid, dia ahli ilmu, ngerti kapan akan melarang, kapan akan menyuruh. Jadi saat Sayyidina Umar menyuruh mencerai itu memang sudah dipertimbangkan sisi hukum, maslahatnya dan sebagainya, beda. Apakah bapak kita mujtahid bisa mencetuskan hukum fikih semacam itu? Jadi tolong jangan disamakan ini. Jadi begini, kalau ada seorang orang tua menyuruh anak laki-laki menikah lagi, bukan dikembalikan pada anak laki-laki itu disuruh berpikir. Jangan sampai berhujah. Setelah ini kadang-kadang dijadikan hujah, membisiki orang tuanya, suruh nyuruh, nanti alasannya Pak disuruh orang tuaku. Nggak bisa seperti itu. Jadi ini jangankan nikah 2 atau 3 atau 4, 1 saja harus seperti itu. Makanya kita pun juga kadang-kadang bahasa kita mau motivasi aja jomblo-jomblo untuk menikah, tapi saya tidak memaksakan untuk menikah. Kenapa? Belum tentu dia memang punya hajat untuk menikah. Kan banyak orang-orang dulu tidak menikah, ada menjadi orang soleh, ada. Jadi hanya menghimbau saja, karena kita husnudzon dia adalah pengen menikah, sehingga kita motivasi. Kalau tidak menikah mungkin dia lebih dekat kepada Allah dengan ibadah, mungkin saja. Jadi nggak bisa dipaksakan hal demikian itu. Artinya tidak wajib patuh, karena ini urusan bukan urusan itu. Ini karena di balik pernikahan ada tanggung jawab kepada istri barunya kalau dia menikah lagi, dan juga bagaimana dengan istri lamanya, urusan nafkah, dan masih banyak. Jadi nggak serta-merta, wah ini ibu saya yang menyuruh, saya harus, dengan begitu. Nggak bisa semacam itu. Sikap menantu kayak begitu, Bu ya, kalau misalnya merasa sangat kecewa dengan mertuanya. Jangan kecewa. Dia sebenarnya ada harapan wajar, normal, pengen punya cucu, punya anak, wajar. Dan jangan dianggap, artinya begini loh, kita tuh pandai-pandai menata hati ya, bukan berarti langsung wah dibikini enggak. Jangan sampai nanti dianggap ini membiarkan tertindasan dan sebagainya, salah. Artinya apa? Jika ada satu perilaku yang tidak menyenangkan pada kita, memang nanti pada akhirnya perilaku tersebut hendaknya dihentikan. Akan tetapi dari kita yang mendapatkan perlakuan tidak nyaman, itu hendaknya jangan serta-merta yang kita hadirkan adalah emosi, kebencian, dan marah. Kenapa nggak menata hati? Sehingga menata hati, membuatkan kesabaran. Baru di saat kita dengan hati yang tertata, kesabaran, di saat memberikan reaksi pasti positif nanti. Akal sehat kita itu berguna.
Tapi kalau dengan emosi, apa yang bisa bahkan mungkin seorang anak perempuan, mantu perempuan dengan penuh kelembutan dengan ibundanya, senyum dan sebagainya, baik dan ini. Mungkin setelah itu sang ibunda akan berkata, ntar dulu deh, jangan nak. Tapi coba saja gara-gara nuruti omongan orang, kamu harus marah dong, masa digituin kamu. Akhirnya betul sang menantu mulai reaksi negatif. Sama sang mertua, Pak, cepet lihat tuh istrimu kayak begitu. Ya kan, jadi negatif semuanya. Maka Nabi mengajarkan bagaimana kita menata hati. Di saat ada orang berbuat dolim kepada kita pun bagaimana kita. Apalagi sang ibu bukan berbuat dolim, ada harapan di balik itu semuanya. Sekedar berharap, kenapa tidak? Berharap kok. Tinggal Anda komunikasi baik dengan suami seperti apa. Apakah nanti finalnya dalam diskusi Anda harus menikah, punya anak dan sebagainya, atau cukup nanti dengan merawat anaknya orang, atau bagaimana dan sebagainya. Jadi diskusi yang baik. Mohon hindari emosi, karena emosi dalam memberikan reaksi kepada sesuatu yang kita tidak senang, kok tidak menggunakan akal sehat dulu dan pikiran yang dengan hati yang tenang, maka kadang reaksi kita tuh bukan menyelesaikan masalah, akan menjadi masalah semakin parah. Maka menantu yang seperti itu, koreksi yang negatif pada mertua, apa yang terjadi? Menjadikan semangat mertua untuk menyuruh anaknya agar menikah lagi. Tapi semuanya harus dengan serba keindahan. Kemudian di sisi lain, sebagai mertua ya kami ingatkan, kalau Anda punya anak semacam ini, nasihat harus sempurna sih. Anda punya anak semacam ini, tentunya bahasa perintah juga jangan Anda lakukan. Mungkin Anda bisa diskusi dengan anak Anda yang baik, ya kan? Iya. Jadi bahasa perintah ini ya, sehingga mainnya yang cantik, jangan sampai menantu sudah menemani anaknya bertahun-tahun tersakiti. Jadi bagaimana akhlak tetap digunakan, bukan egois. Bukan ego, keinginan punya cucu lalu semenang-menang. Sehingga apa kata orang, kadang-kadang setan bisikkan tuh kau habis manis sepah dibuang macam-macam, akhirnya menjadi negatif rumah tangga. Anak Anda pun lihat, anak Anda punya ikatan batin, anak punya ikatan batin yang khusus kepada istrinya, menjadi berantakan gara-gara ulah orang tua yang tidak berpikir dulu. Kalau memang ternyata harus menikah lagi misalnya, itu adalah setelah dimatangkan, didiskusikan tentang akibatnya seperti apa, kemungkinan seperti apa. Jadi semuanya bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebencian, bukan dengan permusuhan atau menimbulkan permusuhan. Semua serba indah. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.